Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Dia Pangestu, mahasiswa Polines, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya sebagai salesperson dari counter Sing Sing Sale, dan di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penjualan saya. Di sini saya akan mempresentasikan produk berupa elektronik, yaitu HP Vivo S1 Pro. Apakah ada smartphone yang memiliki spesifikasi yang luar biasa dengan harga yang terjangkau? Jawabannya tentu ada dengan diluncurkannya smartphone Vivo S1 Pro, yang dimana memiliki spesifikasi yang pertama in-display fingerprint, yaitu udah dilengkapi dengan fingerprint. Yang kedua, layar Super AMOLED. Yang ketiga, RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB. Yang keempat, kameranya beresolusi 48MP, AI Quad. Yang kelima, prosesornya udah Qualcomm octa-core. Yang keenam, yaitu dual engine fast charging dan sudah dilengkapi dengan USB fitur tipe C. Dan di sini prosesornya Qualcomm Snapdragon 665 AIE octa-core. Terus micro SD up to 256GB dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan apa itu Qualcomm Snapdragon 665 AIE, yaitu memberikan kualitas gambar terbaik sekaligus memberikan pengalaman gaming yang sangat baik berdasarkan frame yang halus, pengoperasian yang cepat, dan gambar HD yang sebenarnya. Dan di sini Vivo S1 Pro itu sendiri memiliki layar yang super lebar, yaitu 6,38 inci, dan kamera belakangnya yaitu disebut kamera yang cerdas karena memiliki resolusi 48MP, yang dimana ada fitur bokeh, live photo, HDR, dan Full HD. Dan di sini HP-nya itu sendiri memiliki baterai yang super tahan lama, bisa dikatakan HP yang sekali cas tapi bisa buat untuk berhari-hari. Dan di sini bisa bermain game HD lebih puas. Terus pengisian baterainya juga cepat karena baterainya 4500 mAh dual engine fast charging. Dan di HP itu sendiri memiliki pilihan RAM 8GB dan ROM-nya 128GB, yang membuat smartphone-mu nyaman bermain game HD dan berselfie. Kelebihan produk kami dibanding dengan pesaing, yaitu produknya original, berkualitas, dan harga terjangkau. Kekurangan produk kami dibanding dengan pesaing yaitu jikalau saudara ingin membeli produk dari kami, itu harus melalui sistem PO dulu. Jadi saudara harus memesan dulu ke kami. Dan berbeda dengan produknya pesaing, yaitu stoknya yang sudah banyak. Dan alasan saya memilih HP Vivo S1 Pro itu sendiri karena itu HP-nya sungguh luar biasa buat orang yang suka gaming, orang yang suka foto-foto, dan orang yang suka ngedit-ngedit atau gimana. Nah, di sini harga Vivo S1 Pro itu sendiri dibanderol dengan harga Rp3.999.999. Dan apabila saudara masih kepo atau ingin tanya-tanya atau ingin memesan, bisa langsung lewat saya, yaitu dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Dan kalau misal ada ingin yang disampaikan dari saudara, saya siap menerimanya. Dan sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
something to say. I'm gonna light it up, the whole world is my stage. So are you ready for what is coming? You better put 'em up, 'cause I came here to play. Are you ready? Then get ready. Are you ready for this? All eyes on me. Cause once I get going, I'm never gonna stop. So are you ready? Yeah. For what is coming? Yeah. Strap in and hold on tight, 'cause it's about to drop. Are you ready? And get ready. Are you ready for this? Vivo S1 Pro. Vivo. Gelombang HP masih ada aja, kirain bakal lebih nyantai gitu, atau malah tambah ganas ya karena udah mau ngincer bonus akhir tahun kita karena kita akhir tahun dapat bonus, HP malah tambah banyak gitu. Oke, sekarang kita lihat isinya di sini. Oke, ini bungkusnya lumayan gede. Oke, di dalam sini ada tempat-tempatnya. Jadi ini ada kabel, udah USB Type-C harusnya. Yap, ini udah USB Type-C. Terus di sini memang tempat kabel doang. Di sini ada casingnya. Wow, casingnya kelihatan udah nunjukin kalau bentuk kamera belakangnya kayak gini ya. Di sini bagian bawahnya kayak ada tetesan gitu. Oke, kita taruh dulu. Nanti coba kita fitting di sana. Dan di sini ada SIM ejector dan buku petunjuk. Ini SIM ejectornya kayak mirip-mirip cutout bagian belakangnya ini. Dan di sini ada Vivo S1 Pro-nya. Oke, kita taruh dulu di samping, kita ngintip bagian belakang. Oh, ternyata warna crystal blue kayak gini. Kirain kayak warna-warna yang putih ya ala-ala HP yang udah sering kita bahas gitu lah. Pokoknya banyak banget udah yang kayak gitu. Anda pasti tahu warnanya kayak gimana, kayak susu gitu. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada in-ear monitor dan di sini ada charger. Lumayan standar. Jadi ini kecepatan ngecasnya bisa sampai 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Itu standar fast charging yang udah lumayan kenceng sih. Kalau di atas 20 itu rasanya udah tinggi banget. Kalau super tinggi 40-an kali. Sekarang ada yang 65 kalau nggak salah. Oke, kita cabut dulu. Ini tipe Vivo 1920 ya. Ini kalau dipikir-pikir S1 kemarin 5 bulan lalu atau 4 bulan lalu ya. Kita ke gunung udah lama ya, Bang. Ini mungkin di pantai atau di mana entahlah, atau di studio aja cukup. Jadi kalau dilihat dari bagian belakangnya memang kelihatan baru banget ya, tapi kalau dari spesifikasinya Vivo S1 Pro ini nggak terlalu jauh beda sama seri S1 kemarin. Chipsetnya ini masih pakai Snapdragon 665 sama. RAM-nya sih naik dari 4 ini jadi 8. Naiknya 2 kali lipat dan itu gede. Memori internal tetap sama gedenya 128 GB. Kamera belakang dapetin peningkatan dari 3 biji yang kemarin ini jadi ada 4. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4-nya bukan di sini tapi di tengah sini. Unik sih, ada lingkaran kayak gini juga. Terus kamera depannya tetap gede 32 megapiksel kalau itu mau di-upgrade entah jadi berapa megapiksel. Dan baterainya juga gede 4500 mAh walaupun sama tapi tetap gede banget dengan dual engine fast charging dan sistem operasinya tentu aja FunTouch OS. Ini warna yang cakep juga sih, jadi ungu di sini dan biru di tengah. Oke, sekarang kita hidupin aja terus setting-setting. Sini nggak ada tempat fingerprint karena memang dia udah pakai screen touch ID ya. Oke, dan karena ada screen touch ID, tentu aja layarnya ini udah Super AMOLED. Ini ukurannya 6,38 inci. Aspek rasionya 19,5:9. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Vivo S1 Pro dengan segala softwarenya dari FunTouch OS. Ada juga aplikasi-aplikasi biasa kayak Babe. Dan ada Mi Chat. Ini apaan ya? Kayaknya baru kali ini.
Mi Chat. Bentuknya sih kayak WeChat gitu sih. Ya ini kayaknya aplikasi chatting juga, tapi entah siapa yang bakal pakai. Kalau misalnya aplikasi bawaan kayak gini bisa di-uninstall nggak sih? Oke. Oh bisa deh. Kalau Babe, oh bisa juga. Soalnya ada aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus dan harus masuk ke sistemnya lebih dalam baru bisa dihapus. Kalau ini sih lebih simpel. Untung sih. Asik juga. Kalau misalnya kita mau daftarin sidik jari tadi di awal sebenarnya bisa, tapi di sini kita mau tunjukin aja, mau lihat aja. Mungkin sandinya yang simple aja karena aslinya bukan kayak gitu. Oke, jadi buat yang baru tahu soal cara verifikasinya sih, verifikasi cara daftarin sih sesimpel ini sih. Ini kalau nggak salah teknologi yang dulu awal-awal Vivo baru kenalin. Oke, jadi di sini kita juga bisa pilih gaya animasinya sih. Ini kayaknya lumayan baru deh. Jarang kelihatan. Jadi kalau misalnya kita tekan sensor sidik jari yang Screen Touch ID ini, dia bakal muncul animasinya kayak gimana, kita bisa pilih. Jadi kalau ini kayaknya ya ini aja sih, keren juga sih. Ini, terapkan. Oke, jadi kalau kita tekan kayak gini, dia bakal kebuka animasinya. Ya gitu aja sih sebenarnya. Kalau dari sistem FunTouch OS nggak ada banyak perubahan karena namanya software kan, dia bakal berkembang terus. Kalau dari keseluruhan sih, kalau kesan pertama saya kerasa banget kalau ini adalah HP yang upgrade-nya ada dari Vivo S1 tapi nggak langsung loncat gitu. Mungkin karena itu juga kali ya Vivo nggak nyebut ini S2 atau S2 tapi S1 Pro. Kualitasnya jelas lebih tinggi tapi nggak jauh-jauh banget. Kalau di Samsung mungkin sebutannya kayak A20 jadi A20s, A50 jadi A50s. Sekarang jualan HP harus gitu ya, harus selalu ngasih peningkatan sekecil apapun. Kalau mau ngumpulin peningkatan banyak-banyak dulu baru keluarin yang baru biar bisa kerasa jauh gitu, mungkin udah ketinggalan. Memang keras sih dunia persaingan HP kayak gini. Sekarang kita coba tes kamera aja. Di langganan ini lumayan banget sih buat tes detail gitu. Vivo S1 Pro yang terakhir. Kita lihat aja sih. Kalau di atas 500.000 itu bagus, kalau di atas juta berarti populer banget. Di gini, kalau kita masukin casingnya sekarang ada penutupnya. Rata-rata casing ada dikasih ginian ya, bukan merek Vivo aja. Entah itu sentuhan yang bagus atau enggak, karena kadang saya kalau mau itu malah ini bikin ribet gitu. Cuma buat proteksi sih lumayan lah. Jadi ini kayaknya jenis HP yang asik kalau dikasih casing deh. Karena ada HP yang kayak kurang cocok dikasih casing kristal kayak gini. Ini kelihatannya lebih cakep. Clearly Sharp. Abadikan momen makin jelas siang dan malam. Clearly Fast. Lebih cepat, terus on, bebas nge-lag. Vivo S1 Pro 48 megapixel quad camera, clearly your style. Vivo.